Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Purniwayana. Di sini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara membuat topologi jaringan SDN pada Mininet. Kemudian nantinya saya akan menyambungkan dengan controller, kemudian membuat tes iPerf dengan membuat X terminal, dan juga menghubungkannya dengan 5 host, dan juga membuat simulasi pemutusan jaringan utama. Oke, langsung saja kita ke terminal Ubuntu. Masuk ke perintah utama untuk menampilkan folder. Di sini nama folder saya yaitu tugas. Masuk ke perintah untuk membuka file folder tugas. Nah, di sini ada sintak yang sebelumnya telah saya buat untuk menampilkan 6 host dan juga 5 switch. Di sini H1, host 1, H2, host 2, H3, host 3, H4, host 4, dan host 6 dan host 6. Nah, di sini juga ada switch. Nah, sama seperti host, saya deklarasikan bahwa S1 itu merupakan switch 1 dan juga S5 merupakan switch 5. Nah, di sini juga ada set.addLink yang nantinya akan menghubungkan antar switch dengan switch maupun switch dengan host. Kita langsung saja Ctrl X. Kemudian buka terminal baru. Untuk menampilkan controller. Nah, controller sudah terhubung. Nah, jadi ini adalah perintah untuk menjalankan Mininet dengan custom topologi yang kita buat, yang kita inginkan. Itu saja. Baik, jadi di sini sudah ada 6 host dan juga ada 5 switch sesuai dengan topologi yang kita inginkan. Perintah selanjutnya tekan net. Nah, net ini berfungsi untuk agar kita mengetahui port-port mana saja yang telah terhubung. Nah, untuk memastikan bahwa topologi pada Mininet yang kita buat telah terhubung antara satu dengan yang lainnya, maka antar satu dengan lainnya dia juga terhubung dengan controller, maka kita melakukan tes ping all. Nah, di sini dapat dilihat bahwa antara host 1 dengan host yang lainnya sudah terhubung. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan tes iPerf dengan menggunakan minimal 5 host. Yang pertama kita ketikkan extend 1. Nah, di sini untuk H1 ini sudah muncul. Kemudian ketikkan lagi. H3 dan H4 sampai H5 nantinya. Nah, di sini terdapat 2 node, yang mana nantinya node H1 ini yang saya akan gunakan sebagai klien, dan juga H1
yang akan saya gunakan sebagai maksudnya H2 yang akan saya gunakan sebagai server. Nah, pada H2 terlebih dahulu kita ketikkan H2 iPad S kasih min U. Nah, dimana yang artinya iPad min S, min U, min I, dan juga satu ini yang akan saya gunakan sebagai server nantinya yang akan mendapatkan atau menerima paket UDP dari klien. Nah, di sini saya ketikkan iPad min C, saya menggunakan 4 interval, 2, kemudian min U, in B dengan bandwidth 50 M. Nah, di sini maksud dari iPad min C, kemudian ada 4 interval 10.0 lagi, dan juga 2.2 min U, min I, 1, min B, 50M itu artinya nanti akan mengirimkan paket UDP dengan selang waktu yang akan ditampilkan setelah saya enter ini, nanti terdapat selang waktu, dan juga ada bandwidth sebesar 50. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Pada Note H1 dan H2 ini terjadi setiap detiknya terjadi adanya paket yang dikirim dan sudah terhubung antara Note 1, antara server dan juga klien. Jadi karena di sini saya baru menampilkan cuma satu host, jadi sekarang kita silang saja Note H2-nya, kemudian ketikkan lagi pada terminal Ubuntu. Nah, sama seperti tadi, saya ketikkan iPad yang nantinya akan bertindak sebagai klien sehingga menerima paket dari klien. Nah, di kliennya saya akan ketikkan lagi, namun dengan alamat interval yang berbeda. Ini kita tekan 3. Bentar. Sebentar. Nah, oke, berarti di sini antar Note H1 dan Note H3 telah terhubung satu dengan yang lainnya sehingga terdapat pengiriman paket. Oke, selanjutnya sampai extreme H6. Oke,
tiba di sekarang di step keempat, yaitu melakukan simulasi pemutusan jalur utama. Jadi sama seperti langkah sebelumnya yang saya gunakan, yaitu dengan cara mengetes iVerb, melakukan tes iVerb dengan mengetikkan Extern 1 dan juga menampilkan kemudian pada terminalnya melakukan downlink kemudian pada terminal saya melakukan downlink pada jalur utama, yaitu S2 dan juga S3. Nah, di sini dapat diketahui bahwa H6 bertindak sebagai server dan juga H1 bertindak sebagai klien, di mana dapat dilihat bahwa H1 tidak dapat menerima paket, dan pada node H1 juga tidak dapat menerima ACK, setelah 10 kali percobaan. Nah, kemudian saya akan setelah melakukan percobaan selanjutnya. Gimana ya? Oke, pada percobaan selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat jalur utama pada S2, S3 menjadi up. Sama, saya menggunakan terminal H1 dan juga H6. Nah, setelah dilakukannya proses uplink, dapat dilihat bahwa pada server tidak bernilai 0 lagi, yaitu pada node H6 tidak bernilai 0 lagi.
Nah, jadi setelah dilakukannya uplink, bahwa dapat diketahui bahwa di server yaitu H6 tidak bernilai 0 lagi. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pengiriman paket menggunakan jalur alternatif terjadi pengacakan pada datagram karena melewati banyak jalur. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai bagaimana cara membuat topologi custom pada Mininet, dan mohon maaf apabila banyak kurangnya, semoga dapat dimengerti.